Shalom, salam sehat dan selamat pagi. Untuk menguatkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk melakukan aktivitas hari ini, kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu, dan atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami rindu akan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita hari ini Kamis tanggal 23 Juni 2022 tertulis dalam buku Yesaya pasal 60 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkenan untuk mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita peroleh dari buku Yesaya ini? Pelajaran apa? Dapat dipastikan masing-masing kita memiliki jawaban atas pertanyaan ini. Kami mencatat ada beberapa hal, yakni ini aku, utuslah aku. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya tidak ada keraguan-raguan dalam menjawab pertanyaan ini, dan tidak mempertimbangkan ini dan itu. Bandingkan dengan Musa dan Yeremia yang beralasan supaya tidak mengikut atau tidak diutus Tuhan. Mereka berfokus kepada kepribadian atau keberadaannya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Bila mana Allah Bapa kita berkata, siapakah yang akan aku utus? Apakah kita berkata, yes, ini aku, utuslah aku, atau pakailah aku sebagai alatmu? Atau masihkah kita beralasan seperti beberapa orang di antara kita, ya pensiun dulu lah, atau punya ini dan punya itu dulu, atau ada jabatan, ada ini, sebagainya. Nah, ingat, momentum untuk berbuat baik atau untuk bekerja di ladang Tuhan itu hanya sekali, saudaraku. Kalau kita sudah berkata, pakailah aku sebagai alatmu, itu artinya Yesus Kristus di dalam Roh Kudus akan memproses kita dari A sampai Z, atau ke semua perilaku kita atau hidup kita akan diproses. Seperti dalam share lagu sering kita dengar, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tahu dalam buku pendek kita disebut Dada guru dia, Yesus dona puna, udah seterusnya. Udahlah, serahkan saja sama Tuhan. Gak usah beralasan, stop beralasan. Ini aku, pakailah sebagai alat. Kedua, penghakiman. Dalam buku Yesaya, Tuhan menghukum yang tidak setia, yang tidak taat, atau orang fasik, atau yang menyembah patung, dan yang lain di luar Tuhan. Yang dihukum itu umatnya juga iya, umat di luar Tuhan juga iya. Dalam Yesaya 60 ayat 10 ini ada perkataan, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Apa arti menghajar? Dan kenapa Tuhan menghajar umatnya? Menghajar berbeda dengan mengajar. Mengajar, kalau kita bikin bahasa lain, I'll teach you a lesson, or I'll give you a lesson. Dalam keseharian,
dalam emosi kita, kita sering berkata begini, akan kuhajar kau nanti, biar tahu, kuhajar. Nah, Allah juga begitu. Kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 2 dan 3. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, pertanyaan, kenapa Tuhan menghajar umatnya atau menghajar kita? Dalam Wahyu 3 ayat 19 ditegaskan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam buku Yesaya pasal 1 ayat 2 ini juga ditegaskan seperti itu. Maka tujuan Tuhan menegur bahkan menghajar kita adalah supaya kita bertobat dan bertobat. Maka marilah kita bertobat. Hal ketiga, keselamatan. Sekalipun Allah menghukum, menghakimi, menegur, dan bahkan menghajar bangsanya atau menghajar kita, atau pribadi lepas pribadi, tetapi Tuhan tetap menyelamatkan. Tuhan tetap mengasihani. Seperti yang kita lihat dalam buku Yesaya ini, mereka diselamatkan dari Babel yang telah dibuang dan juga dari ancaman bangsa-bangsa lain. Dalam ayat hari ini juga ditegaskan, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun ini perlu kita garis bawahi, aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap berbelas kasihan kepada kita. Tuhan tetap peduli sama kita. Amin. Hal yang keempat adalah nubuatan. Judul Yesaya pasal 60 ini, kemuliaan Sion yang akan datang. Dalam Lukas pasal 24 ayat 44 ditegaskan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Dalam kitab Yesaya ini sangat rinci ditulis tentang nubuatan Yesus Kristus. Dan semuanya telah digenapi yang telah dirinci dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lamanya adalah 14 keturunan dari pembuangan hingga Yesus. Renungan. Kita hidup berada dalam ketidakpastian, adanya COVID, adanya peperangan, harga-harga menaik, situasi tidak menentu, mengalami perubahan terus-menerus dan sangat cepat. Ada yang memprediksi ekonomi curam, adanya resesi, adanya inflasi, dan masih banyak lagi. Semua situasi ini mempengaruhi kita langsung atau tidak langsung, bahkan menakutkan kita. Saudaraku, rintangan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bersyukur dan bergembira, karena bukan kita lagi yang hidup. Yang hidup dalam diri kita adalah Yesus Kristus. Maka dari itu, jadilah pelaku firman Tuhan, supaya dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, makin dan semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus dan bahkan menjadi pengikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Amin. Kita berdoa, terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah menjamah kami dengan kasih-Mu
dan dengan menegur dan menghajar kami, supaya kami bertobat dan bertobat. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam aktivitas kami hari ini, agar melalui perbuatan kami, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.